Oke, selamat sore, semangat pagi teman-teman. First Squad semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan kita tetap menjaga prosedur kesehatan, prokes di mana saja kita berada. Ketemu lagi dengan kita di acara Ngopi Bareng pada sore hari ini, hari Senin 8 Februari 2021. Dan kita sudah mendengar di pertemuan sebelumnya di Ngopi Bareng pada bulan Januari, bahwa passion sangat penting dalam menjalankan pekerjaan. Dan passion dapat membuat kita lebih produktif karena kita sudah mencintai pekerjaan kita saat ini sehingga kita melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya akan share nih ada sebuah kuis di dalam Mentimeter yang akan saya berikan terkait ngopi bareng sebelumnya. Nah, kuisnya itu ada di link yang akan saya share di chat berikut ini. Teman-teman tolong lihat ya, ada chat. Saya akan share. Silakan teman-teman isi. Ya, di situ sudah ada untuk chatnya. Silakan teman-teman isi dan saya akan membuka Mentimeter kita untuk teman-teman semua. Tolong ya teman-teman diisi dengan namanya yang dikenali sesuai dengan HRIS Pro-In ya teman-teman ya, agar nanti apabila ada yang menang, panitia dapat menghubungi teman-teman dengan mudah untuk menjawab siapa pemenangnya untuk menjawab dari Pro-In lagi, menjawab Mentimeter kita pada sore hari ini. Oke, sebentar ini saya akan share kepada First Squad semua. Oke, saya akan share. Oke, nah silakan sudah dapat ya linknya. Silakan teman-teman lihat di chat. Silakan lihat di chat ya. Oke, semoga sudah mulai mengisi ya. Oke, kita lihat nih. Sudah mulai mendaftar. Oke, sudah siap ya? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang cepat, yang benar akan menjadi pemenang. Siapakah narasumber pada saat sesi ngopi bareng membawakan Work with Passion? Ya, siapa nih Work with Passion ngopi bareng? Siapakah narasumbernya? Silakan dijawab teman-teman. 2, 1, time's up. Oke, nah, ya, jawabannya yang benar adalah Ibu Diah Pujiastuti dan Ibu Debbie. Sekarang kita lihat nih perolehan sementara. Yang menjawab benar ini ada, oke. Ya teman-teman tolong ya mengisi namanya sesuai dengan nama yang resmi ya, jadi nanti bisa dihubungi oleh panitia. Oke, sekarang kita akan lihat ke pertanyaan kedua. Ada 3 pertanyaan teman-teman. Oke, sudah siap ya? Oke, 13 detik. Mengapa passion itu penting? Nah, jawabannya adalah kita akan lebih produktif apabila melakukan pekerjaan dengan passion dan kita akan bekerja dengan sepenuh hati apabila bekerja dengan passion, atau A dan B benar. Oke, ada 5 yang menjawab A dan B benar. Kita lihat, nah siapa saja ini? Oke, yang menjawab benar, oke ini yang untuk pertanyaan kedua masih Pingu. Kita nggak tahu nih siapa nih Pingu ya. Oke, sekarang kita lihat yang pertanyaan ketiga.
Dari ketiga pernyataan ini, manakah yang merupakan arti dari passion? Nah, yang mana nih? We love what we do what we love, atau I will do all of my job. Nah, oke. Siapakah pemenangnya? Oke, pemenangnya adalah Nathanael Olwan Silaban. Oke, terima kasih Mas Nathanael. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mengambil hadiahnya. Nah, sekarang kita akan mengundang nih teman-teman ya, moderator kita pada sore hari ini, yaitu Kakak Evelyn Siregar. Ya, oke. Kakak Evelyn, sudah siap Kakak Evelyn? Halo Mbak, selamat sore. Ya, sudah siap ya? Oke. Ya. Oke, Selamat ya, silakan. tadi itu siapa tuh yang menang? Mas Nathanael ya? Ya, Nathanael Olwan Silaban, dia adalah, ya kita tepuk tangan dong buat Nathanael. Nathanael adalah MC Congratulations. yang baru bergabung dengan PT Lina Tbk, yang bergabung di akhir tahun 2020. Jadi ini masih fresh ya, fresh from the oven. Oke, dipersilakan waktu dan tempatnya buat Kakak Evelyn. Thank you. Oke, terima kasih Kak Evan. Selamat sore teman-teman First Squad sekalian. Apa kabarnya nih semua? Saya harap sih semua baik-baik aja ya. Di hari ke-39 ya di tahun 2021 ini kita harus sehat, harus prima sih teman-teman ya. Saya harap kita semua dimanapun teman-teman berada, baik yang lagi WFH, work from home, atau WFO, work from office, atau mungkin ada yang lagi di lapangan, WFF, work from field, ini juga sehat-sehat ya bersama-sama kita semua. Oke, teman-teman First Squad, sebelumnya saya mau ngucapin makasih dulu nih buat teman-teman First Squad yang ada di HR, teman-teman HRD kita yang sudah memfasilitasi pertemuan udara seperti ini yang bisa menjangkau kita bersama ya, teman-teman First Squad yang ada di luar kota, dimanapun itu kita bisa saling bertatap muka lewat pertemuan udara ini, lewat fasilitas pertemuan di acara yang cukup keren menurut saya. Judulnya aja Ngopi. Ngopi ini kalau teman-teman First Squad tahu, ini artinya ini kan ngobrol penuh inspirasi. Keren banget sih gitu. Ngobrol penuh inspirasi artinya bukan cuma isi obrolannya aja pasti yang penuh inspirasi kan gitu. Pastinya narasumber-narasumber yang dihadirkan juga pastinya sih penuh inspirasi. Either mereka yang kaya dengan inspirasi atau mereka yang bisa menginspirasi sekelilingnya, minimal timnya gitu. Nah ini keren banget teman-teman First Squad dari HR. Terima kasih pada sore hari ini juga sudah mengundang saya bersama narasumber kita yang keren, yang baru-baru ini dinobatkan oleh PT Linknet Tbk lewat award Inspiring Leaders. Kita punya beberapa sih leaders yang baru dinobatkan, tapi untuk sore hari ini panitia menghadirkan beberapa leaders yang terpilih untuk join untuk menjadi narasumber yang keren buat teman-teman sore hari ini. Gitu. Jadi perkenalkan saya Evelyn Siregar. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan akan menemani teman-teman First Squad. Oh ya, anyway mungkin ada teman-teman First Squad yang belum begitu kenal. Saya berada di bawah naungan Direktorat New Rollout, Divisi Permit dan Community Relation. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan mengupas secara detail, secara tuntas, detail tentang inspiring leader. Nah, pertanyaannya adalah leader yang seperti apa yang bisa menjadi inspiring ya buat kita teman-teman First Squad gitu. Apa sih parameternya sehingga seorang leaders ini bisa dinobatkan menjadi
inspiring leader gitu. Nah, apakah seorang leader yang sudah memiliki tim member dengan jumlah yang banyak, apakah itu leader yang bisa dinobatkan menjadi inspiring leader, atau mungkin seorang leader yang mampu memimpin timnya mendeliver angka sesuai dengan ekspektasi manajemen, at least dia nge-reach target ya gitu, targetnya achieve. Nah, apakah leader yang bisa memimpin timnya gitu dalam mencapai target-target yang diminta oleh manajemen? Apakah leader seperti itu atau parameternya seperti apa? Nah, untuk itu kita akan bahas sore hari ini, teman-teman First Squad sekalian. Kita akan menggali lebih dalam lagi, nggak cuma opini dari narasumber kita pastinya. Nanti kita akan menghadirkan beberapa testimoni atau opini-opini dari teman-teman yang terkait dengan narasumber kita pada sore hari ini. Apa sih testimoninya mereka gitu? Kenapa narasumber sore hari ini yang hadir bersama dengan kita ini ternobatkan menjadi inspiring leader gitu? Nanti kita dengar ya opininya ya teman-teman First Squad ya. Hanya dari saran saya sih dari awal sampai akhir jangan ada yang beranjak teman-teman First Squad, dari kursinya, dari depan laptopnya atau mungkin dari handphonenya, pastikan standby, koneksi yang bagus, karena percayalah 5 menit yang tertinggal itu akan sangat berharga loh buat kita. Kenapa? Karena ini topik yang dibahas pada sore hari ini related banget sama kita yang saat ini berada di dalam dunia pekerjaan. Oke, teman-teman First Squad, saya rasa nggak perlu basa-basi lagi untuk menghemat waktu. Saya mau menyapa dulu narasumber yang sore hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, dan beliau ini cukup jauh sih base kerjanya ya. Dia ada di wilayah Jawa Timur. Beliau adalah Head of Sales and Marketing Bio5. Oke, teman-teman First Squad mungkin yang bukan berasal dari PT Linknet, Bio5 ini apa? Bio5 ini kalau di PT Linknet ini Bio atau Business Unit yang berada di wilayah Jawa Timur. Oke, kita sapa langsung saja Pak Honggi Darsono. Selamat sore Pak Honggi. Selamat sore, semangat pagi First Squad semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Semangat pagi, Pak Honggi. Gimana kabar Surabaya, Pak? Surabaya hujan, dingin. Dari pagi, Pak. Dari pagi. Ya, dari pagi. Tapi Bapak ini di kantor apa di rumah, WFH? Di rumah, WFH. Oh, di rumah. Betul. Enak ya, Pak ya. Tapi koneksi stabil nih ya dengan First Media ya, Pak ya. Kebetulan rumah saya belum terjangkau. Jadi belum menikmati layanan First Media saya. Pelanggaran dong Pak. Oke, nanti diinformasikan Pak sama teman-teman permit di Jawa Timur. Ya, on progress sih. Moga-moga bisa segera. Ya. Nanti kalau ada yang bisa dibantu diinfokan aja Pak. Nanti kita bantu. Thank you. Jadi enak ini. Oke, teman-teman First Squad mungkin ada yang belum kenal sama Pak Honggi ini ya Pak Honggi ya. Jadi untuk kita katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang Pak Honggi gitu. Jadi mungkin kita lihat dulu kali ya teman-teman First Squad ya. Siapa sih Pak Honggi ini? Bagaimana karir beliau? Sehingga teman-teman bisa tahu apa yang sudah dilakukan Pak Honggi di PT Linknet, sehingga dia bisa dinobatkan baru-baru ini sebagai salah satu inspiring leader versi PT Linknet. Oke, Kakak Evan, kita mau dengar atau kita mau tonton cuplikan biografi dari Pak Honggi. Tolong dibantu biografinya Pak Kakak Evan.
Kakak Evan. Ya Pak Honggi, ini nice banget nih moto terakhirnya. Nice banget nih gitu. Terus by the way itu tadi foto Bapak sama keluarga ya Pak ya? Betul. Oh, aduh keren banget Pak. Ya terima kasih Pak Honggi sudah meluangkan waktu bersama dengan kita untuk menemani teman-teman First Squad yang saat ini pastinya lagi bekerja sih Pak, tapi menyempatkan waktu juga loh, pengen mempersiapkan dirinya Pak jadi leader atau mungkin next inspiring leader Pak, makanya meluangkan waktu mendengarkan pengalaman sharing-sharing dari Pak Honggi dan narasumber yang masih kita simpan satunya lagi nih. Oke Pak Honggi sebentar dulu jangan beranjak ya Pak ya, kita mau sapa dulu salah satu, maksud saya narasumber yang berikutnya, yang kalau tadi Pak Honggi berasal dari Jawa Timur, kalau yang ini satu lagi nggak jauh-jauh sih dari Jakarta, karena kebetulan beliau ini adalah Head of Direct Sales di BIU2. Jadi teman-teman First Squad yang di luar PT Linknet mungkin juga nggak tahu kalau BIU2 ini apa, kalau BIU5 ini kalau di PT Linknet ini di Jawa Timur, tapi kalau di BIU2 itu wilayahnya adalah Jakarta dan sekitarnya. Oke, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita pada sore hari ini Pak Irfan Saputra. Kita sapa dulu Bapak yang masih muda, talented, dan ganteng ini. Selamat sore Pak Irfan. Sore Bu Evelyn, sore Pak Honggi, teman-teman First Class semua. Sore. Kan, khas kan, suaranya khas, senyumnya juga khas lagi. Pak Irfan, apa kabar Pak? Baik, Bu Evelyn. Sehat Pak? banget ya Bu Evelyn ya. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Bapak by the way di mana nih? Di rumah atau? Hari ini WFH. Ini makanya pakai kaos banget nih. Sambil ngopi-ngopi. Oh iya, jangan lupa seruput kopinya, Pak. Udah belum? Sudah dong. Jalan ngantuk lagi karena di rumah hujan, apalagi kayak Pak Honggi kan lagi musim hujan gitu. Baik-baik ngantuk di sana. Oke. Sama juga dengan Pak Honggi, ini udah ada Pak Irfan, sama-sama dari sales. Jadi teman-teman First Squad mungkin juga belum kenal Pak Irfan lebih detail, Pak, bagaimana karirnya Pak Irfan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita juga mau, teman-teman First Squad mau lihat atau nonton juga ya biografi dari Pak Irfan. Mungkin bisa dibantu Kakak Irfan, biografi dari Pak Irfan. Kakak Irfan, biografi dari Pak Irfan boleh tolong dibantu di-share kah? Bentar. Oh, baik. Terima kasih Kakak Evan sudah membantu kita menampilkan biografi dari dua narasumber kita yang keren banget pada sore hari ini. Oke, teman-teman First Squad, sesuai dengan judul kita pada sore hari ini yaitu everybody can be inspiring leader gitu. Ini kalau dari dari pengertian simpelnya, kalau in Indonesia, everybody can be inspired leader. Setiap orang bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang
menginspirasi seperti itu. Nah, kita langsung yuk tanya Pak Honggi sama Pak Irfan yang sudah hadir, bagaimana sih tanggapan bapak-bapak yang masih muda, yang ganteng-ganteng ini, yang berprestasi ini nih, pandangannya atau pendapatnya tentang inspiring leader. Seperti apa nih Pak Honggi dan Pak Irfan? Apakah inspiring leader ini berlaku untuk seorang leader doang, atau sepakat nggak setiap orang ini sebenarnya bisa menjadi inspiring leader? Bagaimana pendapatnya dari Pak Honggi dulu? Mungkin bisa memberikan argumennya, Pak? Kalau menurut saya jelas ya bahwa siapa saja bisa menjadi inspiring leader. Karena leader itu sendiri kalau kita jabarkan artinya ya, itu kan sebetulnya bukan hanya sebatas kita jabatan alias atasan atau bawahan ya, tapi leader itu kan bisa dalam berbagai macam hal. Kalau mungkin kita dulu ya, waktu zamannya kita dulu, waktu masih kecil, kita belum punya koneksi internet sebagus sekarang, atau kita belum punya sosial media dan smartphone apa segala macam begitu, mungkin kita hanya mendapatkan inspirasi dari orang-orang sekitar kita ya, mungkin orang tua, keluarga, guru, teman-teman kita di sekitar itu. Tapi kalau dengan sekarang kondisi globalisasi seperti ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang utama, dan salah satunya adalah first media yang bikin ini bisa terjadi kan. Nah, ini semakin mudah nih buat anak-anak sekarang atau anak muda sekarang untuk mencari inspirasi. Karena inspirasi bisa dapat datangnya dari mana aja sih. Nggak cuma dari leader dalam hal ini, dalam pekerjaan ya. Bisa dari siapa aja. Saya sih percaya itu. Oke, kalau Pak Honggi tadi berkata bahwa inspiring leader itu bisa didapat dari mana aja. Kalau untuk pribadi Pak Honggi nih, menurut Pak Honggi, sosok siapakah yang menjadi inspirasi Bapak sebagai seorang leader gitu, dan apa yang hal-hal dari sosok beliau-beliau itu yang menjadi sosok Bapak yang perlu Bapak ambil gitu ya, ilmunya, atau mungkin apa sih yang bisa ditiru dari Bapak sehingga dia bisa menginspirasi Bapak gitu. Kalau sosok saya cukup bersyukur ya, karena saya bekerja yang diandungan Pak Yusuf sih Bu, berdasarkan tapi kalau sudah sepakatnya SO nggak apa-apa. Tolong Mbak Efrin sama Pak Honggi di unmute dulu ya. Ya. Thank you. Oke. Jadi kalau ngomong sosok ya, saya cukup bersyukur dan berterima kasih ya sama Tuhan, karena saya diberikan tempat pekerjaan ini yang dikelilingi orang yang luar biasa ya, yang bisa menjadi inspirasi. Kalau mungkin di awal saya masih kecil, yang menjadi inspirasi saya di awal itu justru karena saya kan sukanya basket ya, olahraga basket. Nah, salah satu sosok yang jadi inspirasi buat saya itu Michael Jordan. Saya paling suka, demen banget saya namanya Michael Jordan. Dan mungkin yang terakhir kan semua udah pada nonton ya di Netflix ya, kan kita ada biografinya yang mengenai Michael Jordan itu yang judulnya Last Dance. Jadi yang saya dari waktu itu dari dia adalah menjadi inspirasi kehebatannya dia dalam bermain basket dan juga keinginannya untuk selalu menjadi pemenang. Itu yang buat saya luar biasa. Halo Pak Honggi. Ya. Halo. Pak Honggi. Ya, halo. Ya, sempat ini Pak, sempat loss ya. Sempat ya. Ini sudah jelas? Sudah jelas Pak. Silakan diulang Pak, boleh ya? Ya, jadi istilahnya saya melihat Michael Jordan ini luar biasa sosoknya. Jadi dia bukan hanya hebat dalam bermain bola basket, tapi dia punya jiwa yang kompetitif. Dia sangat kompetitif orangnya. Dia nggak mau kalah. Istilahnya dia selama bertemu dengan siapapun, dia pasti ingin membuktikan bahwa saya lebih baik dari orang itu. Dan dari situlah saya mulai awal timbul rasa kompetisi saya ya. Jadi dari situlah saya belajar basket, terus kemudian berkompetisi, dari situ timbul rasa selalu ingin menjadi pemenang. Nah, kalau ngomong di LinkNet sendiri saat ini kita fast forward, saya cukup beruntung karena kita punya banyak leader luar biasa di LinkNet First Media ini ya. Dari awal saya masuk mungkin ada Pak Kus Nuryono, ada Pak Edward Sanusi, kemudian Pak Victor Indajang, ada Pak Sutrisno Budi Dharma, sekarang kita punya juga Pak Edward Anwar, Pak Marlo Budiman. Semua orang ini menurut saya adalah leader-leader luar biasa yang menjadi inspirasi buat saya.
bukan hanya karena mereka atasan saya ya, tapi saya melihat tindak tanduknya mereka dan cara mereka memimpin itu yang menurut saya bisa menjadi contoh yang baik buat saya. Itu sih. Oke, iya, makasih Pak Onggi yang sudah membocorkan secara tidak langsung siapa sosok-sosok di belakang, sosok-sosok inspiring leader Bapak yang di belakang Bapak, tapi berangkat dari internal kita ya Pak. Jarang-jarang sih ada yang mau mention. Terima kasih Pak Onggi. Kalau Pak Irfan mungkin ada cerita lain. By the way Pak Irfan gimana nih Pak pandangannya? Menurut Bapak setuju nggak sih gitu dengan judul kita nih bahwa setiap orang, everyone can be inspiring leader. Pendapat Bapak tentang judul ini setujukah? Kalau nggak setuju, seperti apa? Kalau setuju mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, satu udah pasti setuju. Ya tadi sempat saya mention sebenarnya setiap pribadi kan tuh atau manusia lah ya, kita semua di sini itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kelebihan. Nah, tugasnya kita adalah menonjolkan, menempatkan kelebihan yang kita punya. Ya, okay. Pasti secara nggak langsung nanti akan berdampak yang positif untuk orang sekitar. Nah, tentunya juga mesti diringin sama improvement dari kekurangan. Percuma kita punya tahu kekurangan tapi kita nggak improve. Jadi sebenarnya siapapun bisa menginspire ya sekelilingnya. Not necessary harus di satu company ataupun harus memiliki tim, nggak seperti itu. Jadi semua di semua tempat, di semua activity itu bisa, Bu Evelyn. Oke. Sama dengan Pak Honggi nih, mungkin Bapak mau kasih bocoran sedikit, ya banyak juga boleh sih Pak, terserah Bapak aja. Ya. Okay. Siapa sih sosok, kalau Pak Honggi dengan Michael Jordan-nya, karena sama-sama Pak Honggi berangkat dari hobi ya Pak, kalau Pak Irfan mungkin ada sosok lain yang bisa menginspirasi. Ya mungkin sedikit share, udah pasti yang menginspirasi saya selama ini adalah orang tua, ayah saya, itu nomor satu lah secara internal pribadi. Yang kedua, internal tim, saya lebih melihat activity yang menginspirasi saya saat ini yang terlihat adalah tim sales, direct sales. Dengan kondisi pandemi, mereka harus tetap knocking the door, ya itu menginspirasi saya untuk kerja, mensupport mereka lebih baik lagi. Itu salah satu faktor yang mungkin saya menuntut pada tim-tim saya untuk lebih melihat, terinspirasi dari setiap hal yang dilakukan dari tim direct sales. Nah, tentunya atasan, udah pasti ya. Atasan kita udah pasti lebih gila juga sih dari kita. Ya, artinya ekspektasi yang diberikan ke kita menjadi motivasi dan harus bisa menginspirasi setiap apa yang kita lakukan untuk mengkontribusi ke manajemen. Itu sih secara overall, Bu Evelyn. Oke, berarti secara tidak langsung Bapak juga mengagumi pribadi-pribadi tim Bapak ya. Banyak nih kayaknya timnya yang udah hadir loh Pak bersama-sama dengan kita. Mungkin bisa bisa terlihat gak sih sama Pak Irfan tuh satu persatu tuh. Nanti tenang aja KPI-nya di ini. Angkanya nanti dibantu sama Pak Irfan karena nggak ngaruh ya, absensi dari tim sore hari ini mempengaruhi KPI nggak Pak? Agak ngaruh. Banyak dari teman-teman sales soalnya udah join bersama-sama dengan kita. Makasih Pak Irfan. Oke, melihat dari sosok yang sudah menginspirasi memang agak beda, tapi paling tidak Pak Honggi dan Pak Irfan secara pribadi dan secara tidak langsung sebenarnya juga mengagumi ini secara tersirat yang mungkin pemimpin dari leaders-leadersnya Pak Honggi dan Pak Irfan mungkin nggak ngeh, tapi sudah ditiru oleh Pak Honggi dan Pak Irfan sehingga mereka leaders Pak Irfan dan Pak Honggi ini sekarang sudah dinobatkan, kemarin baru dinobatkan menjadi inspiring leader. Keren sih, kalau dari motonya ini sebenarnya udah jelas sih ya, Pak Honggi dan Pak Irfan sekilas memang agak berbeda dengan apa yang ditampilkan, tapi pada intinya sama ya. Kalau Pak Honggi kan tadi lakukan yang terbaik ya Pak ya. Ya. Lakukan yang terbaik. Kalau Pak Irfan jangan berhenti karena lelah, tapi berhenti kalau udah selesai. Push your limit ya Pak ya. Lakukan yang terbaik juga ya Pak at the end ya. Jangan tunda-tunda kerjaan Bu Evelyn. Dua-duanya sama nih judulnya. Lakukan dulu yang terbaik seperti itu. Bagian kita lakukan, nanti selebihnya bagian yang di atas. Kalau Pak Honggi tadi juga menyebutnya di motonya seperti itu ya. Oke, ini dua moto yang sangat bagus loh teman-teman First Squad dari Pak Honggi dan Pak Irfan yang bisa memotivasi dan menginspirasi kita bersama gitu para leaders
atau mungkin teman-teman First Squad yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi leaders, or mungkin menjadi inspiring leaders, next inspiring leaders. Karena inspiring leaders ini baru batch 1. Gosipnya, bukan gosip deh, tapi ini real ya teman-teman panitia. Ini juga sudah menyiapkan untuk next batch-nya. Jadi teman-teman First Squad yang mendengar, ayo gali informasinya, dengarkan informasinya baik-baik, lalu ditelaah dan tinggal diimplementasikan dalam pekerjaan kita. Nah, ini sebelum kita lebih dalam lagi, kita kupas tuntas tentang inspiring leader, kita mau teman-teman First Squad mungkin mau kita perdengarkan dulu ya Pak Honggi, Pak Irfan tentang testimoni-testimoni. Tapi ini nggak nepotisme gitu, komentarnya dari member. Kalau member pasti yang bagus-bagus lah, apalagi atasannya kan. Jadi ini yang related ya Pak Honggi sama Pak Irfan. Mungkin Kakak Evan bisa tolong bantu testimoninya tentang Pak Honggi itu seperti apa? Silakan. Baik, dia tegas dan juga dia berwibawa. Bisa satu tim sama Pak Honggi itu seneng dan juga bangga banget karena Pak Honggi itu leader yang baik. Dia bekerja keras, jadi nggak heran kalau Pak Honggi itu masuk dalam Inspiring Leader tahun 2020. Merangkul pada saat kita ngebentur satu masalah, beliau selalu ada memberikan solusi, memberikan cara pandang yang lain. Salah satu leader yang akan memberikan warna dalam perjalanan karir saya. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Beliau sering memberikan inspirasi, cara menyampaikan pendapat, berkomunikasi dengan orang. Disiplin, detail, kalau untuk empowering orang nggak nanggung. Beliau mempelajari banget tentang timnya masing-masing ya, personalnya masing-masing beliau paham. Yang selalu disampaikan ke saya itu adalah kita harus benar-benar bisa totalitas. Jadi bukan sekedar bekerja tapi merubah hidup. Sangat happy sekali dan sangat sedikit terharu ya, mungkin terlebihnya begitu. Beliau masuk inspektur. Mengayomi. Bijak ya. Halo, Kak Evan terputus. Ya, sudah selesai videonya. Oh, udah selesai. Kalau mau tahu lebih nanti mungkin bisa, nanti ada tayangan ulangnya ya Kak Evan ya? Bisa nanti diputar setelah kita metimeter yang terakhir. Oh siap, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kakak Evan untuk informasinya. Sama-sama. Itu Pak Honggi, baru Pak Honggi. Sekarang kita ada Pak Irfan. Kita langsung simak juga, boleh Kakak Evan dibantu informasinya tentang Pak Irfan. Kakak Evan? Sorry, sepertinya salah nih Kakak Evan. Kayaknya nggak ada deh. Nggak mungkin Pak. Profile lagi. Kopi Atau mungkin tertulis secara tangan. Mungkin ditulis tangan Pak Irfan. Kopi nih kayaknya. Humble, low profile, suka bercanda. Kerja dengan Pak Irfan ya cukup menyenangkan. Saat membahas sesuatu pekerjaan, kita gila-gilaan, kita bahas bisa sampai malam. Tapi di luar itu ya kita have fun. Kita bersenang-senang bersama. Idenya yang kreatif, kan out of the box. Smart, humble, analytical. Bekerja dengan Pak Irfan luar biasa, penuh semangat karena aura positif Pak Irfan. Walau kadang-kadang suka ribet, teman asik. Leadership-nya luar biasa. Selalu optimis, proaktif, visionis, konsisten dan responsif. Jadi seorang leader dan beliau juga bisa menjadi seorang teman. Memberikan solusi yang tepat. Punya arahan yang jelas. Goals oriented. Dan strong leader. Mentor saya. Semua pekerjaan selalu menunjukkan pendapat yang terbaik. Role model. Awesome. Luar biasa. Kompetitif. Good leader. Berwibawa. Dan tegas. Top semua dah. Oke,
terima kasih Kakak Evan. Wah, Sama-sama, thank kita you. kasih tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita pada sore hari ini. Saya harap nggak terpaksa tuh ya. Positif apa image-nya yang sudah terbentuk ya di dalam timnya. Apalagi Pak Irfan ini, Fatmawati udah nongol, Cideng udah ada, yang belum kayaknya Bekasi ya Pak. Yang Bekasi belum nongol ya. Nanti mungkin bisa ditambahin biar rata, Pak. Soalnya Bekasi belum kasih testimoninya. Mungkin nanti bisa tertulis di kolom chat nih, teman-teman First Squad. Dibuka loh yang mau mengasihkan. Udah dicatat itu. Oh, udah KPI bro. Iya, canda. Teman-teman First Squad dari Bekasi jangan lupa. Ternyata kesamaan kita tuh di sini jambul ya. Ternyata kalau di ini ya, kayaknya kita berdua jambulnya cukup tinggi. Bisa begitu. Kok bahasnya jambul? Kita jangan keluar Pak. Pak Irfan boleh out of the box kalau soal pekerjaan, tapi kalau di sesi kali ini tolong jangan out of the box soal jambul ya Pak. Oke, balik lagi Pak, balik lagi ke skrip kita loh, skrip. Oke, tadi kita udah menyimak atau mendengar cuplikan testimoni Pak Honggi dan Pak Irfan. Nah, nih, apa sih yang dirasa Pak Irfan? Pak Irfan dulu mungkin ya. Apa sih yang dirasa Pak Irfan ketika membaca, mendengar testimoni positif tentang Pak Irfan gitu, sehingga dinobatkan menjadi seorang inspiring leader, apa yang dirasa gitu. Lalu apa sih namanya, ya tertulis sih udah tadi ya, merasa bangga gitu. Lalu dengan itu apakah menjadi sebuah beban atau lebih pada apa penyikapan seorang Pak Irfan Saputra ketika dinobatkan sebagai inspiring leader gitu versi PT Link Tbk. Silakan Pak. Oke, ya kalau ditanya apa yang dirasakan ya kaget, 1, bangga, ya senang, 2, 3 senang. Ya kemudian apakah setelah itu apa? Nah, jadi saya sih hampir merasakan nggak ada yang beda. Ya karena pada saat penobatan itu ataupun apapun itulah ya bahasanya ya, itu memang tidak pernah ada goals sesuatu sih ke arah sana. Jadi setelah event itu berlangsung pun ya BAU kepada main project yang activity BAU sebenarnya Bu Evelyn. Jadi secara prinsipal nggak jauh berbeda, secara interaksi dengan tim juga nggak jauh berbeda. Tapi again ada part-part improvement di luar dari yang ada reflection diri lah ya, setiap akhir tahun apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita improve pasti adalah yang akan kita lakukan secara personal dan pribadi. Gitu, Bu Evelyn. Lebih pada next-nya ya, mau tanggung jawabnya seperti apa atau apa things to do-nya after that ya. Kalau perasaan udah pasti ya Pak, kaget. Nggak bisa tidur kan waktu dapat baca email atau dapat informasi gitu atau by WA gitu. Pak Irfan, congratulations. Kok bisa tidur, ayo ngaku. Enggak, kok bisa. Nah, gitu lah. Benar. Padahal dalam hati udah nunggu Lisa bukan nama-nama, kok gue gitu kan. Oh enggak ya, kirain. Kalau saya pasti nggak bisa tidur itu Pak. Siapa sih yang nggak bangga yang ngasih PT Linknet gitu kan, perusahaan bangga ini ya, sekali berini gitu. Ya itu kalau Pak Irfan. Kalau Pak Honggi gimana Pak? Kalau Pak Irfan nggak bisa tidur tapi disembunyikan. Kalau Pak Honggi kayaknya lebih mau terbuka gitu. Silakan Pak Honggi. Kalau saya bahasnya nggak tidur ya. Saya bahasnya yang lain. Jadi kalau saya sih ngerasa pasti bersyukur ya, seperti tadi saya bilang. Saya bersyukur sekali karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Atasan maupun yang bekerja dengan saya, baik yang under saya langsung maupun yang di support kita ya, yang di BU5 terutama di Jatim Bali, itu saya bersyukur sekali karena sebetulnya award ini bukan untuk individu, bukan hanya untuk saya sebetulnya, tapi ini adalah hasil kerja dari semua kita yang ada di BU5 Jatim Bali. Jadi ini merupakan kebanggaan juga ya bahwa kita bisa terpilih. Apalagi batch pertama kan ya, batch pertama ini kan biasanya pelopornya gitu kan, kayak founding father-nya gitu. Cuma intinya sih kita juga pastinya ngerasa bahwa kita termotivasi ya untuk do better lah. Kita harus menjadi orang atau leader yang lebih baik lagi buat tim kita dan buat orang-orang di sekitar kita.
Itu sih kalau itu yang saya rasakan ya pada saat kita menang itu. Berarti bukan beban ya Pak ya, langsung. Bukan sih, kalau beban sih enggak ya. Pikiran-pikiran salesnya langsung berkutat dengan angka gitu nggak sih? Besok gue abis dapat dinobatin ini, gue langsung kena angka, dapat angka target ya, gitu nggak sih? Udah mikirin nih Pak Honggi, Pak Irfan, aduh nanti angkanya nambah lagi targetnya gitu kan, terus gue mau ngapain, saya harus ngapain gitu ya. Kalau target sih ada nggak ada ini tetap naik ya bro ya. Jadi curhatan. Jadi curhatan. Nggak ada bos-bos kan ini kan ya? Nggak ada ya. Nggak ada kan panitia, tolong diinformasiin ya kalau ada. Jadi kita agak jaga-jaga. Tolong dikadain. Oke. Berarti pada intinya sebenarnya dengan penobatan ini kemarin yang menjadi seorang inspiring leader, Pak Honggi dan Pak Irfan tuh basically bukannya terbebankan ya, justru lebih termotivasi ya. Oke, nice. Memang harusnya begitu, walaupun sebenarnya dalam motivasinya itu udah mulai berpikir gue harus ngapain. Udah mulai berkutat lagi. Bagaimana nih strateginya nih? Pasti kompetisinya akan semakin tinggi gitu kan ya, semakin sengit ya Pak Honggi, Pak Irfan ya. Gitu. Oh iya, by the way, kayaknya kurang sah deh kalau misalkan sekarang kita tadi kan sebenarnya udah cuplikannya udah kita dengar gitu kan ya, Pak Honggi, Pak Irfan. Kayaknya pengen biar sama-sama tersentuh mungkin ya teman-teman First Squad yang lainnya gitu. Kalau misalnya disampaikan testimoni secara langsung mungkin lebih kena atau mungkin lebih memotivasi. Saya misalnya termotivasi gitu. Kalau misalnya menerangkan kadang beda Pak. Kalau sampaiannya lewat tulisan atau mungkin disampaikan lewat video beda, tapi kalau live beda, lebih beda lagi. Nah, sekarang saya mau nyempilin dulu deh testimoni atau kita undang kali ya tim dari salah satu nih Pak Honggi atau Pak Irfan yang sudah memberikan testimoninya tentang Pak Honggi atau Pak Irfan untuk kita ajak bicara ya, atau bisa disampaikan testimoninya secara langsung. Mungkin Kakak Irfan bisa bantu. Siapa yang bisa kita undang untuk kita ajak bicara sedikit tentang leadersnya ini yang kemarin dipilih menjadi inspiring leader? Ya, ini sudah ada Ibu Nura Mandalika Pasaribu yang akan sharing mengenai Pak Irfan, dan nanti saya mau minta tolong juga untuk Mas Agung Teguh untuk standby nanti untuk testimoni mengenai Pak Honggi Darsono. Terima kasih, silakan Mbak Manda. Baik, terima kasih Kakak Evan. Selamat sore, Mbak Manda. Halo, selamat sore semuanya. Selamat pagi. Oh iya, semangat pagi. Tetap nggak boleh berubah. Mbak Manda, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Lagi di mana Kak Mbak Manda? Di lapangan? Di kantor? Atau lagi WFA hari ini. WFA ya, oke. Mbak Manda ini sebagai timnya Pak Irfan ya. Di mana Mbak? Saya di DS Karawaci. Oh, di Karawaci. Oke. Mbak Manda, ini tadi sih udah disampaikan sih videonya, tapi mungkin lebih bisa menggugah gitu kan, menggugah hati gitu para teman-teman First Squad yang dengar secara live. Ini bukan settingan loh teman-teman First Squad. Ini kita nggak ada settingan kan ya Mbak ya? Atau Mbak Manda harus memberikan opini yang baik loh, soalnya nanti mempengaruhi KPI. Ada gitu nggak sih settingannya? Nggak ada ya Mbak ya? Udah langsung diinfoin di depan. Ayo, Mbak Manda gimana kesan-kesan atau apa yang dirasa berada dalam timnya Pak Irfan selama ini? Asik sih, seperti tadi saya bilang, Pak Irfan aura positifnya selama dengan Pak Irfan. Kalau di Karawaci saya 2 tahun sama Pak Irfan. Waktu Pak Irfan jadi RH Karawaci, itu semangatnya jadi aura positif, semangatnya jadi buat kita jadi semangat gitu loh. Oh iya, semangat. Auranya positif ya Mbak ya? Ya, aura positif. Dan Pak Irfan juga kalau kita ada masalah sigap membantu, cuman bukan membantu dalam artian, tapi membuat kita jadi tambah lebih pintar gitu loh. Cara menyelesaikan masalah seperti ini loh gitu. Oh, mau ngajarin ya Mbak ya? Gitu. Nggak pelit ya? Ya, nggak pelit ilmu. Ya. Emang nggak boleh pelit. Boleh
Pelit yang lain pun nggak boleh Mbak, emang kita harus ingetin, mungkin kadang leaders lupa, tapi ya kita perlu mengingatkan si leaders kita. Oke Mbak Manda, jadi intinya adalah Pak Irfan ini seorang leaders yang mau rendah hati memberikan informasi dan membantu ya, membantu tim ya dalam menyelesaikan masalah ya. Oke, terima kasih Mbak Manda. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Irfan sebelum Pak Irfan. Ada yang perlu disampaikan secara langsung? Udah biasa kali ya? Udah biasa ya offline ya? Nggak perlu meeting. Oh iya, ditunggu meeting. Oh jangan dong, ini belum selesai. Di sini lagi di booking Pak Irfan. Oke, Mbak Manda, terima kasih. Terima kasih. Ayo. Selamat kembali bekerja. Kalau tadi Pak Irfan, sekarang kita juga ada salah satu tim dari Pak Honggi yang mungkin akan memberikan testimoninya secara langsung. Ya, namanya Mas Agung Teguh Nugraha dari Surabaya. Dipersilakan Mas. Silakan. Ya, halo. Selamat sore Mas Agung. Sore. Apa kabarnya Mas? Baik. Pagi ya Mas? Pagi. Jadi gara-gara tadi kesinggung KPI jadi nervous saya ini. Padahal tadi by the way kok nggak nyari angka ya, Gung? Kok ya itu Pak, malah di sini online saya. Ya Tuhan. Nggak apa-apa nyari angkanya di sini maksudnya Pak Honggi. Angka KPI. Oh iya, Mas Agung bisa, Abang juga bisa kan? Silakan Mas Agung, bagaimana tanggapannya, kesan-kesannya selama berada di bawah kepemimpinannya Pak Honggi? Kesan-kesannya sih banyak ya. Kalau panitia bisa minta tolong di mute. Tadi kayaknya Mbak Manda belum di mute. Mbak Manda boleh. Ya, silakan Mas Agung. Ya, kalau masalah pesan-pesannya apa ya? Cuman banyak ya. Pak Mbak, maksudnya kalau Pak Honggi, karena saya 9 tahun ya, hampir 9 tahun under beliau, mulai dari perusahaan sebelumnya sampai di sini gitu. Ya cuman banyak miracle aja sih yang saya dapat selama under beliau, itu sih. Macam-macam ya. Ngeri ya, makanya kemarin saya suruh bilang apa ya, satu kata ya, awesome aja sih beliau. Karena memang banyak miracle yang saya dapat selama under beliau. Ya, jadi itu kan kalau gitu. Ya, silakan Mas Agung. Ya. Dilihat. Ya, tolong Mas Agung, tolong sama Mbak Evelyn, tolong di unmute ya. Jadi memang beliau kalau orang yang nggak ngerti di depan memang orangnya keras. Maksudnya beliau itu saya pernah satu kejadian, mohon maaf ya Pak Ong, saya mungkin mohon maaf. Jadi saya pernah setahun keberapa saya ikut beliau ya, tahun keempat kalau nggak salah sempat ada gesekan karena saya merasa kok yang sana diperlakukan begini, yang saya begini begitu. Itu saya sempat itu pengalaman yang nggak saya lupain ya Pak. Kita berdua ngobrol di ruang meeting. Kamu bertahun-tahun nggak tahu saya begitu sih. Tapi ternyata memang itu ilmunya yang saya mau pelajarin dari beliau, bahwa kalau mau develop orang, mau empowering orang itu benar-benar harus memahami karakter timnya masing-masing itu. Itu saya sangat setuju sekali. Jadi tahu knowing your team gitu. Bahkan tadi waktu meeting juga sudah disentil gitu. Knowing your team gitu. Itu sih Mbak kalau saya. Cuman kalau yang lain-lain saya speedless sih. Cuman ikut happy aja. Beliau dapat inspiring leader tuh ya udah sangat cocok lah ya. Bukan KPI ya Pak, bukan KPI. Enggak. Seriously itu. Jadi thank you, kalau ngomong speedless saya sangat speedless sih sama beliau. Cuman satu lagi ya itu banyak miracle yang saya dapat sih Mbak selama ikut beliau. Banyak yang dulu cuma hanya sebatas di isi kepala, hanya sebatas impian, ya kita pernah ngobrol itu ya Pak. Dan itu sih memang tujuan beliau ternyata. Jadi ada yang nggak mungkin yang masih logik kita bisa raih kok. Itu sih Mbak. Dan masih banyak sih, step kita masih banyak yang harus diraih ke depan. Thank you. Masih ke mute kayaknya. Masih ke mute Mbak Evelyn kayaknya. Ya,
Terima kasih Mas Agung sudah hadir Ya. bersama-sama dengan kita. Bukan Pak Honggi aja yang awesome, Bapak juga Mas Agung juga keren ya, sudah memberanikan diri dalam menyampaikan opininya langsung di depan Pak Honggi. Siap-siap habis ini akan dipanggil. Nggak bercanda. Oke, terima kasih Mas Agung. Iya, Selamat thank you. sore, selamat kembali bekerja, salam sehat. Oke, kembali lagi sama Pak Honggi dan Pak Irfan nih, gitu. Setelah mendapat memang pastinya saya dan teman-teman First Squad di luar ini bertanya-tanya sih. Ini pasti bukan sebuah hal yang sangat mudah untuk seorang Pak Honggi dan Pak Irfan bisa mendapatkan award yang baru-baru ini ya, gitu, Inspiring Leader gitu. Nah, kita mau atau teman-teman First Squad pasti pengen dengar nih story lika-liku mungkin ya, kisah suka dukanya apa sih selama bekerja atau mungkin berjuang saat menjadi seorang leader gitu sehingga bisa peroleh award Inspiring Leader-nya. Mungkin dari Pak Honggi, apa Pak bisa ditolong di-share kisah-kisah suka dukanya? Memang saat waktu pertama saya join di First Media LinkNet ini kan di September 2013. Ya, Pak. Dan waktu itu saya cukup lama berkarir di perbankan ya, di banking. Waktu saya memutuskan untuk mengambil tantangan di First Media ini, memang itu suatu hal yang nggak mudah ya, karena kan saya meninggalkan sesuatu yang sebetulnya sifatnya sudah settle gitu. Di perbankan kita nggak ngomong bahwa kita doing bad, enggak, kita doing well juga. Tapi intinya kenapa kita ambil tantangan ini? Karena kita melihat di First Media LinkNet ini kan saya melihat potensi untuk berkembangnya itu jauh lebih besar. Dan kalau ngomong suka duka, tentunya yang pasti pada saat kita berpindah dari satu perusahaan dengan background yang berbeda ke perusahaan yang baru dengan industri yang totally new, pastinya banyak tantangannya. Yang pasti satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa merubah mindset dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, memang di awal beratnya di sana, karena sebetulnya kalau kita ngomong cara jualan atau mungkin mekanisme berjualan, teknik berjualan, apa itu segala macam, mungkin Bro Irfan juga tahu bahwa sebetulnya kita di banking pun juga menggunakan cara-cara yang sama, ya kan. Metodenya pun juga tidak jauh berbeda. Kalau kita ikut trainingnya di seminar training tentang sales pun yang diajarkan dari tahun-tahun yang lalu sampai dengan sekarang pun juga nggak beda jauh, mungkin hanya penyesuaian ya karena kondisi sekarang WFH apa segala macam. Tapi tantangannya kita di sana lebih kepada bagaimana merubah mindset. Karena mindset pada waktu saya masuk itu betul-betul mereka lagi down, lagi betul-betul saat itu kan total penjualan itu nggak nyampe 1.000 sebulan. Saya ingat saya cuma ratusan. Itu pun masih dibantu oleh TOD ya waktu itu. Kebetulan ini Bro Irfan juga timnya yang waktu saya masuk, timnya Bro Irfan ini dari Cideng ada di Surabaya untuk membantu mengatrol ya pencapaian dari angka dan juga transfer knowledge supaya mempercepat pembelajaran dari tim BU5 waktu itu namanya belum ada BU5 ya, baru Surabaya doang. Nah, tapi challenge-nya di sana itu waktu itu ya. Jadi banyak kita melakukan perubahan, termasuk mengganti personel pun kita lakukan, sampai dibentuklah namanya tim yang solid dengan mindset yang mau kita ajak maju bersama. Karena kalau kita nggak punya mindset yang sama, itu susah. Kita ngomong planning, kita ngomong strategi, yang kita mikirnya udah bagaimana jadi number one, yang di sana cuma mikirnya bagaimana saya cuma survive. Kan ini totally different ya. Dan ya Agung tadi betul, Agung ini masuk bersama dengan saya di hampir bersamaan ya Agung ya, kita masuk dari awal, saya ajak beberapa orang dengan tujuan apa? Kita bisa menularkan semangat yang kita punya sebelumnya ya di perbankan, kita juga sempat dapat award di perbankan juga, jadi kita itu mau tularkan ke tim yang di First Media. Dan kita itu membangun mimpi ya, maksudnya memberikan mereka mimpi. Itu suatu hal yang nggak mudah gitu. Dan ini saya bersyukur sih, kita bisa tumbuh dari waktu itu seingat saya baru 17.000 pelanggan di September 2013. Sekarang posisi kita itu pelanggan kita sudah 135.000 menuju 150.000.
Jadi peningkatannya dalam waktu 7 tahun itu luar biasa sekali, dan ini bukan hanya kerja kita ya, tapi seluruh tim yang ada di First Media, bukan hanya di Surabaya dan Bali, tapi juga termasuk yang di HO, membantu semua, dan itulah yang menurut saya membuat First Media ini luar biasa ya. Karena semuanya itu hands on, menuju ke satu tujuan yang sama, itu baru kita bisa merasakan dampak yang luar biasa. Itu sih kalau yang saya rasakan ya waktu awal ya, merubah mindset itu yang paling berat sih. Mindset, lalu berubah mindset untuk bicara ini ya Pak ya, pencapaian angka itu pasti nggak mudah sih kalau menurut saya gitu, karena kan setiap tim, setiap personality, tiap personal itu punya personality-nya masing-masing gitu ya Pak. Nah, saya pengen tahu nih gitu, apa effort yang mungkin perjuangan yang menurut Bapak yang paling keras gitu yang sudah Bapak lakukan waktu Bapak masuk dengan angka 17.000 ya Pak ya gitu kan ya. Itu kan angka yang mungkin masih di bawah ekspektasi gitu ya, dan sekarang bisa naik begitu pesat. Nah, ini perjuangan mana yang Bapak rasa yang memorable banget ya buat Bapak pribadi gitu, yang kayaknya jadi aduh gila ini gue berdarah-darah gitu kan waktu meningkatkan angka ini. Nah, ini bentuk perjuangannya seperti apa? Boleh tolong di-share Pak, mungkin buat teman-teman, kalau bicara target kan bukan cuma tim sales aja Pak, gitu kan, kita semua departemen pasti ada target angkanya masing-masing nih. Artinya ini kan nggak berlaku buat di teman-teman sales aja gitu. Jadi buat semua teman-teman first lainnya dari departemen masing-masing. Gimana Pak? Boleh di-share? Kalau yang paling melekat di pikiran saya jelas waktu di awal kan kita mau create suatu habit yang positif ya, maksudnya kebiasaan yang positif, bagaimana berpikir positif, bagaimana kita mau mengajak mereka untuk berani bermimpi lebih besar lah ya, berani memimpikan sesuatu yang mungkin tadinya mereka bahkan tidak yakin mereka bisa. Jadi saat saya awal di First Media itu saya coba lakukan semacam drive kecil, mungkin Bro Ivan juga ingat kan, dulu kita dapat semacam dana gitu ya, kalau kita nyampe angka tertentu kita dikasih dana nih. Dana itu boleh kita pakai untuk acara terserah kita mau bikinnya seperti apa. Dan waktu itu saya bikin acaranya Arung Jeram sama tim ya, sama tim sales. Dan waktu itu saya sangat kagetnya waktu tiba-tiba ada satu anak sales yang sudah join lama ya, dari zamannya masih namanya itu Cable Vision. Mungkin kalau tahu historinya First Media ini kan awalnya dari yang namanya Cable Vision. Jadi udah lama dia di tempat ini kerja. Dia ngomong ke saya, Pak, dalam saya bekerja lebih dari 10 tahun di Linknet ini, di First Media ini sejak zamannya Cable Vision, ini baru pertama loh Pak ada acara seperti ini dan kita tuh senangnya minta ampun. Ya, jadi saya kaget gitu loh. Oh, berarti selama ini terus ngapain aja kan gitu kan. Padahal sales itu kan yang seperti tadi ya, mungkin yang testimoni dari beberapa orang kan mengatakan sales itu fun tapi juga challenging. Kita nggak ngomong sales itu easy tapi juga challenging. Tapi intinya kalau kita melakukan sesuatu dengan passion, dengan rasa yang positif, itu kan menjadi lebih mudah ya daripada kalau kita semuanya berpikiran negatif. Begitu. Jadi itu yang awal saya sangat berkesan. Banyak sih kalau mau cerita ya banyak panjang. Jadi kalau ada juga yang akhirnya percaya mau ikut ya syukur kan gitu kan. Tapi ada juga yang akhirnya merasa bahwa tidak sejalan dengan apa yang saya inginkan, dan sempat terjadi yang saya paling ingat itu eksodus rame-rame sampai berapa TM itu waktu itu mengajak timnya pindah ke kompetitor. Saya sampai luangkan waktu bicara sama satu persatu ya. Saya bahkan bicara satu persatu dengan masing-masing salesnya. Itu memberikan pandangan lah ya. Saya tidak pernah melarang orang untuk mencari yang lebih baik. Itu hak setiap orang. Tapi kalau saya nggak yakin yang dia mau tuju itu baik, itu kewajiban saya sebagai leadernya untuk mengingatkan. Kalau saya sudah ingatkan ternyata masih ngotot untuk pindah, ya sudah. Itu kan di luar kuasa kita. Tapi ya itulah proses yang kita alami ya, sampai ketemu chemistry-nya, sampai ketemu tim yang pas, yang sampai ke titik ini, itu perjuangannya nggak mudah. Dan itu saya bangga dengan tim saya sih. Mereka betul-betul perjuangannya luar biasa sampai di titik ini. Ya, kita sampai ke lapangan, ya istilahnya sampai orang
Saya pernah punya salah satu kolega ya, Pak Redwan, mungkin masih ingat kan Pak Redwan? NRU pasti tahu dong Pak Redwan. Pak Redwan kan pernah cerita tuh sama saya. Dia heran ngelihat saya dan tim. Kok sampai mau turun ke lapangan DTD sama anak DS. Soalnya kalau di perusahaan tempat beliau sebelumnya, itu untuk levelnya kita ini boro-boro muncul gitu loh, apalagi ke lapangan. Nah, ini juga salah satu perjuangan yang kita sebagai leader harus ya walk the talk ya, nggak cuma ngomong gitu loh. Kita nggak cuma ngomong, kamu harusnya begini, 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 tapi kita sendiri kalau disuruh praktek, apa ya bisa? Kan pertanyaan mereka pasti begitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya share ya. Itu sih, Evelyn. Iya, thank you Pak Honggi. Salah satu perjuangan nih dari seorang Pak Honggi ini adalah meruntuhkan segala bentuk labelingnya ya Pak ya. Labeling jabatan gitu kan, ini harus diruntuhkan dulu nih. Nah ini kan memang nggak suatu hal yang mudah ya, untuk seorang leader siapa ya gitu. Nah ini butuh sebuah kerendahan hati ya Pak ya. Gitu. Dan ini salah satu perjuangan yang memang sulit untuk seorang manusia normal biasa, sulit karena kita basically punya karakter sebagai manusia tuh kan kadang suka merasa diri paling benar, paling pinter. Itu katanya bawaan Pak. jadi untuk peruntukan itulah salah satu perjuangan Pak Honggi, teman-teman First Squad. Nah untuk teman-teman First Squad yang lain yang saat ini dengar cerita story-nya Pak Honggi, jangan lihat hari ini Pak Honggi, tapi lihat bagaimana juga perjuangannya kemarin tuh yang harus tetap diperhatikan ya Pak Honggi ya. Nah, kalau nggak keberatan sih Pak Honggi pengen dong tahu nih apa sih seorang Pak Honggi ini selain menjadi inspiring leader di PT Linknet baru-baru ini gitu ya. Apa sih bentuk achievement yang mungkin Pak Honggi pernah raih mungkin di luar gitu, bolehlah di-share dikit-dikit Pak biar teman-teman First Squad tahu dan semakin melihat keren banget ya memang PT Linknet ini dalam menobatkan seorang salah satu leadersnya gitu. Emang nggak salah intinya gitu loh Pak. Boleh ya Pak di-share? Ya kalau ngomong achievement kembali lagi ya, saya sih bersyukur karena saya bekerja di tempat yang tepat, dikelilingi orang yang tepat. Kalau ngomong penghargaan, memang sebelumnya saya di Citibank, di banking, baik di Permata juga, ya kita selalu terbiasa dengan reward trip reward ya. Jadi ini singkat cerita saya sendiri pun bisa naik pesawat, nih percaya nggak percaya ya, naik pesawat pertama kali itu juga karena ya saya dapat reward. Saya pertama kali keluar negeri juga karena saya dapat reward. Jadi udah kayak orang udik gitu, naik pesawat, pasang seatbelt, yang pasang seatbeltnya itu aja nggak ngerti caranya gitu loh. Tola-tole tapi mau tanya orang malu juga kan, dikira loh kok nggak pernah naik pesawat. Tapi intinya itu sampai terjadi dan itu yang kita banggakan. Dan itu juga waktu kita berhasil ngajak tim kita untuk ke luar negeri, itu rasa kebanggaannya itu luar biasa, melihat mereka begitu happy-nya, melihat mereka begitu senangnya kita ajak ke luar negeri, belanja sampai gila-gilaan kan, cuma nyari oleh-oleh buat orang di rumahnya sekampung kayaknya dibeliin semua, tapi itu kita ikut senang, ikut bangga gitu. Jadi menurut saya pencapaian saya sih yang bisa saya banggakan itu ya, bukan yang individu. Yang individu sih saya rasa ya ada lah. Biasa ya Pak. Nah inilah teman-teman First Squad bukan biografi lagi, inilah sisi lain dari seorang Pak Honggi gitu. Ketika bicara achievement itu bukan bicara tolak ukurnya adalah diri sendiri ya Pak ya. Justru achievement buat diri sendirinya dia adalah ketika seorang Pak Honggi ini bisa do something buat tim atau buat orang lain yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain itu gitu ya Pak ya. Benar-benar menjadi saluran berkat sih gitu. Makasih banget Pak Honggi. Nah lalu kita coba kita ke narasumber yang satunya lagi. Semoga dia tidak mengantuk. Pak Irfan, udah serupa kopinya kah? Sudah dong. Sudah. Berarti nggak ngantuk ya. Khawatir lagi seru dengan Pak Honggi. Khawatir lagi seru Pak Honggi, Pak Irfan. Nah, kita lagi di acara ngopi, nggak boleh ada yang ngantuk Pak. Oke. Ada gelas kopi sebelah. Nah, kalau dari Pak Irfan gimana Pak? Boleh di-sharing sedikit sama seperti dengan Pak Honggi tadi ya. Sebelumnya apa sih lika-liku gitu, atau mungkin apa yang udah dirasa lika-liku Bapak selama berjuang di PT Linknet ini, lalu juga
effort atau perjuangan apa yang terbesar gitu, pengorbanan ya, bukan perjuangan lagi, pengorbanan apa terbesar yang Pak Irfan sudah lakukan gitu selama berada di PT Linknet gitu, sehingga teman-teman First Squad bisa tahu Pak, oh ya worth it gitu. Ini benar-benar jadi award di award Inspiring Leader versi PT Linknet ini supaya teman-teman Linknet tahu, teman-teman First Squad tahu bahwa award ini bukan kaleng-kaleng. Jadi benar-benar award yang keren. Jadi gimana Pak Irfan? Boleh di-share Pak? Oke, saya coba untuk flashback napak tilas yang udah kejadian lama nih. Jadi saya coba untuk recap sesimpel mungkin. Siap. Jadi sedikit cerita berawal dari tahun 2012. 2012 ketika dari PT Linknet itu melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, datanglah seorang Irfan beserta tim yang notabene bukan dari Cablevision. Nggak ada urusan secara historical tentang internet. Jadi kita blank. Nah, pada saat itu benar-benar yang kita lakukan adalah bahasa yang saya selalu sematkan kepada tim, kita harus menjadi kayak 3 musketeer, one for all and all for one. Jadi apa yang dirasakan dengan yang lain, kita wajib juga merasakan. Nah, perjalanan itu yang kita bangun sampai, kalau boleh cerita ya, mungkin beberapa teman-teman ingat lah, kita dulu benar-benar bergerilya di area Perumnas 2 bulan 3 bulan, dari pagi sampai jam 9 malam. Kita bawa pasukan sampai 40 sales ke area sana, satu pun yang tidak closing kita tunggu sampai semua jam 9. Itu kita lakukan. Nah, yang selalu saya sematkan adalah kita mau ngebentuk tim ini on off, atau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 3 bulan kita kayak di neraka. Tapi setelah itu, tim kita akan terbentuk dengan fundamental yang kuat. Ya. Itu selalu saya sematkan. Jadi, perjalanan itu berjalanlah, tentunya dengan keterbatasan informasi. Dulu di industri sebelumnya, begitu customer mau, tinggal proses, tunggu hasil, HO atau terpasang, atau kartu kredit HO ya zaman dulu ya. Nah di sini ternyata enggak kayak gitu. Ketika dia order, ada pemasangan, ada pembayaran, and then baru diakui sebagai performance. Nah, itu semua kita otodidak lah. Jadi pemahamannya adalah kita melakukan selling gedor pintu sebanyak mungkin yang kita bisa. Sorry, ini suara saya feedback nggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Lihat kalau di saya. Oke. Nah, hanya kacamata kuda, jualan. Itu yang selalu disemangati ke tim DS. Apapun hasilnya, selama spiritnya bisa jualan, hasil akan ngikutin. Itu pegangan kita saat itu. Nah, dari berkembangnya waktu sampai sekarang, tentunya disupport ya sama manajemen, tim unit-unit yang lain, inovasi. Nah, itu kita semakin berkembang, semakin maju, dan secara historical dan secara performance seperti saat ini. Kita bisa growth setiap tahun ke tahunnya. Dan yang yang menyenangkan apa? Yang menyenangkan adalah ketika tahun 2012 itu saya duduk bareng sama sales tersebut. Sampai hari ini sales tersebut ada. Dan sudah menjadi apakah dia? Sudah menjadi territory manager. Jadi secara career path yang kita bentuk, itulah goals-nya secara jangka panjang. Mungkin pada saat day by day tim kita akan ngerasa, wah ini orang keras banget. Kok ngudaknya kayak gini? Tapi tanpa nggak disadarin mereka ikut dan hasilnya akan mereka nikmatin dengan sendirinya. Itu secara saya nggak suka disebut duka sih, tantangan yang kita hadapin pada saat itu sih. Itu Bu Evelyn. Oke, itu dari sisi challenge-nya ya Pak ya. Ketika menjabat sebagai seorang leader ya Pak ya. Jadi sama sebenarnya kurang lebih dengan Pak Honggi ini. Tolak ukurnya bukan apa yang kita lakukan untuk diri sendiri ya Pak ya. Jadi tolak ukurnya sama-sama apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan untuk tim kita. Nah ini Pak Irfan mau tanya sedikit sih. Kalau tadi kalau nggak salah sekilas Mbak Manda tuh udah ada yang disampaikan dari testimoninya nih. Kok langsung senyum dia?
Dari testimoninya nih katanya saya nggak tahu, makanya kita perlu tahu sih, dan saya yakin teman-teman First Squad pengen tahu. Cuma kalau nanyanya langsung ke Mbak Manda, kan terbatas pada sebuah KPI kan, ya kan, nanti kan, jadi mendingan kita langsung tanya sama source-nya, sumbernya. Pak Irfan, ini kata Mbak Manda ini, Pak Irfan adalah seorang yang dia solve ini ya, membantu menyelesaikan masalah ya di mata tim gitu kan. Ini boleh tahu nggak sih biasanya dalam membantu menyelesaikan masalah seorang Pak Irfan ini activity-nya apa yang dilakukan? Bentuk komunikasinya seperti apa gitu? Apakah cukup misalnya seorang tim atau member bertanya arahan, lalu Bapak sekedar menjelaskan, atau bentuknya seperti apa gitu Pak? Oke, yang menarik sih, Manda menarik ya, karena kalau saya coba untuk ingat-ingat, itu sebenarnya salah satu TM yang pernah menangis Bu Manda. Yang pernah apa Pak? Maaf? Menangis karena action plan dan perubahan yang pernah saya lakukan. Tapi appreciate kalau sampai saat ini ternyata open mind dan juga feedbacknya cukup. Saya senang sih dan juga ya terharu lah ya. Karena pada saat itu mungkin Bu Manda juga melihatnya ini orang apa sih baru masuk, perubahannya terlalu banyak, yang diminta cukup detail, ya kan? Nah sampai ada satu session ya Bu Manda mungkin merasakan sampai itu ya berasa, tapi Indian komunikasi tetap lancar. Karena saya berangkat memang dari sales door to door juga, jadi secara prinsipal bahasa saya lebih kayak bahasa jalanan ya. Jadi apa yang saya rasakan itu saya pasti akan sampaikan, buruk, bagus atau apapun itu. Tetapi pastinya nggak dalam bentuk yang lebih personal. Nah, kalau mekanisme apa sih yang saya lakukan? Karena saya tadi selalu menyematkan mau on off saat ngajarin orang, atau kita ngajarin sungguh-sungguh, pala jadi kaki, jadi pala. Contoh report, contoh analisa. Kalau kita nggak starting bener-bener ngajalin mereka, sampai kapanpun kita yang ngerjain sendiri. Nah itulah asiknya berbagi ya. Ketika kita berhasil membagi ilmu kita, mereka semua mendapat insight yang bagus, ujung-ujungnya akan memudahkan kita saat berkolaborasi. Nah itu sih sedikit itu ya, kalau kayak report ya, ayo duduk bareng, mau 2 hari, seminggu, ayo sampai ngerti. Kayak gitu sih Bu Evelyn. Jadi lebih memang kalau memang day to day sama saya pasti nggak asik sih. Ini orang kayak guru fisika atau guru matematika, tapi in the end tujuannya adalah supaya lebih mandiri sih. Itu aja Bu Evelyn. Nggak asik versi Bapak, tapi versi member nah, Bapak kayaknya beda. Tenang Mbak, nggak akan mempengaruhi kok. Ini jauh dari konteks KPI kita. Oke, Pak Irfan, Pak Hongki, ini makasih banget loh untuk informasi atau berbagi cerita-ceritanya ya. Pasti jadi pengalaman yang sangat menginspirasikan oleh teman-teman, menginspirasi teman-teman squad lainnya pada yang hadir pada sore hari ini ya. Belum terakhir sih, tapi kayaknya nggak apa ya, mungkin ini sebenarnya sih sedikit di biografi sudah ditampilkan, tapi mungkin ada yang terselip yang belum disampaikan dan mungkin ingin disampaikan gitu oleh Pak Hongki dan Pak Irfan sebagai seorang inspiring leader gitu ya Pak ya. Menurut Bapak apa sih hal-hal positif yang harus ditularkan gitu ya ke member gitu sehingga menjadikan sebuah inspirasi bagi member gitu. Mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan secara tertulis atau mungkin belum disampaikan oleh testimoni member. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Pak Hongki, mungkin dari Pak Hongki dulu ya. Seperti apa Pak? Untuk menurut saya sih yang jelas kita harus be ourselves ya, jadi diri sendiri. Maksudnya kalau kita mau inspirasi orang, kita kan nggak bisa mencoba menjadi orang lain ya. Pastinya kita harus ya jadi diri sendiri karena ya kita bisa diterima atau kita bisa dinilai oleh orang atau bawaan kita seperti itu kan karena itu yang mereka rasakan, bukan itu yang karena mereka terpaksa katakan gitu kan. Jadi yang pasti nomor satu kita harus jadi diri sendiri.
Jadi jujur dengan diri sendiri ya, jangan mencoba menjadi sesuatu yang kita bukan. Terus yang kedua, masalah komunikasi jelas. Kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, nggak cuma dengan bawahan, tapi kita harus lakukan itu dengan dasar saling menghargai ya, saling respect. Jadi bukan karena kita posisi lebih tinggi, terus artinya kita boleh semena-mena terhadap mereka yang ada di bawah kita, tidak. Tapi seperti kata Bro Irfan kan, tujuan kita membantu, tujuan kita adalah membuat mereka lebih baik, membuat mereka lebih perform, yang ujung-ujungnya juga hasilnya dinikmati oleh mereka juga, bukan cuma kita kan gitu. Ya, jadi komunikasi base yang didasari dengan rasa saling menghargai itu penting juga. Ya, terus yang ketiga jelas kita harus berusaha jujur sejujur mungkin. Yang tadi seperti Bro Irfan juga katakan, saya sangat setuju. Kita kan nggak bisa ngomong sesuatu yang jelek, terus kita ngomong itu bagus. Sesuatu yang bagus, terus kita ngomong jelek. Itu juga yang mendasari kenapa saya senang sekali dengan namanya dunia sales. Karena sales is all about numbers. Jadi kan semuanya itu based on data, mengatakan atau membumbui apapun. Karena data dan fakta numbers-nya sudah mengatakan gitu loh. Kita mau, katakanlah gini lah ya, kita kalau ditanyain sama atasan kita gitu, angka kamu kenapa jelek, mau apapun yang kita omong itu kalau pada saat angka kita nggak masuk, mereka akan menganggap kita apa? Alasan doang. Udah titik. Tapi gitu ya, angka kita bagus, kita lagi menang, kita lagi tertinggi, nomor 1, mau kentut aja baunya wangi gitu loh kan. Sorry ya, ini betul. Benar-benar Pak, benar Pak, sepakat. Nah, itu makanya. Tapi intinya kita harus jujur sama tim kita. Kita harus ngomong sama mereka bahwa guys, ini kondisi nggak bagus, kondisi lagi nggak oke. Jadi tolong, ini kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, bla 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 kan gitu. Jadi istilahnya kalau bagus ya ngomong bagus, kalau jelek ya ngomong jelek. Tapi intinya kita lakukan semua ini bersama. Kita sebagai tim. Karena saya nggak bisa sendiri. TM juga nggak bisa sendiri, RH nggak bisa sendiri, AS juga nggak bisa sendiri. Masih banyak kan teman-teman kita yang direct sales itu yang ada di lapangan. Angka kita justru datangnya dari mereka. Jadi itu yang harus kita sadari sih ya, kalau menurut saya, kalau kita betul-betul mau menjadi leader yang menginspirasi. Tapi ya intinya jangan jadi leader dengan dasar ingin menginspirasi, tapi just lakukanlah apa yang menurut kamu benar lah, baik dan benar. Kalau kamu lakukan itu dan itu memang kamu, tanpa kamu bumbu yang lain-lain, orang pasti ngerasakan kok. Seperti yang Irfan pernah bilang ya waktu kita masih latihan ya bro, kita kepilih jadi inspiring leader ini pun sebetulnya nggak ada sama sekali yang tahu kan ada event ini gitu loh. Kita juga nggak tahu, kita dinominasikan dan puji Tuhan ternyata menang gitu kan. Tapi kembali lagi, ini kemenangan ini adalah kemenangan tim ya, bukan individu. Itu menurut saya sih. Oke, itu kalau dari Pak Honggi. Kalau dari Pak Irfan gimana Pak? Menurut Bapak? Tadi Pak Honggi udah menyampaikan cukup komplit kalau menurut saya. Paling saya sedikit tambahin sedikit flavor aja. Always ya Pak Irfan. Karena kalau saya ulang kasih durasi. Sayang durasinya. Bagiannya pelengkap. Jadi, satu, kalau mungkin sedikit ya masukan pendapat yang saya alami, bukan menggurui. Pastikan ketika kita menjadi seorang leader, jangan pernah sampai ada yang istilah tim yang paling disayang atau golden atau apapun itu. Semua tim sama. Once kita udah men-tagline satu tim ini adalah yang paling tersayang, nah itu bisa bumerang kemudian di waktu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menjadi leader, saya rasa ya kita perlu tahu siapa yang akan masuk ke tim kita, siapa yang akan menjadi bagian tim kita. Oleh karena itu kita juga mesti agak sedikit kritis, ya. Mungkin saya sedikit share, kita mesti tahu karakter tim kita, ya. Dan juga kalau bahasa kerennya adalah the right man in the right place and the right time. Seperti itu sih. Jadi hal-hal yang spesifik. Jadi saya agak sedikit cerewet, agak sedikit detail ketika siapapun yang mau jadi tim kita. Karena saya perlu tahu seperti apa sih karakter yang akan masuk, apakah akan berdampak positif atau tidak. Dan itu juga yang saya sarankan sampai ke downline AS. Jadi kalau kita mau memiliki tim yang solid, yang kuat, pada saat menseleksinya juga jangan main-main, jangan dianggap asal-asalan. Nah itu sedikit flavor sih.
Selebihnya saya setuju dengan Pak Honggi. Berarti kalau bisa ditarik garis kesimpulannya sedikit, Pak Honggi sama Pak Irfan ini tipe leaders yang memiliki kepribadian yang kuat. Mereka ini teman-teman First Squad perlu di-underline nih bahwa Pak Honggi dan Pak Irfan menganut sistem kepemimpinan yang jujur ya Pak Honggi tadi ya. Kan karena Pak Irfan sepakat, jadi saya menyamakan. jadi jadi Pak Honggi, Pak Irfan ini leader memiliki gaya kepemimpinan yang jujur ya, jujur nggak abu-abu, hitam putih. Kalau hitam ya katakan hitam, kalau putih katakan putih, seperti itu ya Pak ya. Ditambah penambahannya kalau Pak Irfan sepakat juga dengan Pak Honggi bahwa seorang leader itu harus memiliki kepekaan. Seperti itu ya Pak ya. Kepekaan dalam penempatan membernya, apakah membernya itu sudah sesuai dengan karakter mungkin atau cara dia bekerja dengan job desk-nya gitu ya Pak ya. Seperti itu kurang lebih. Mantap banget nih Pak Honggi, Pak Irfan. Oke, Pak Honggi, Pak Irfan ini kayaknya kita masih punya waktu sedikit lagi sih, tapi saya mau memanfaatkan momen yang sedikit lagi ini dengan menyapa atau mungkin teman-teman First Squad yang sudah hadir. Ada pertanyaan, Kak Evan? Ya, ada pertanyaan. Udah ada ya Mas? Udah ada ya Om Evan ya? Ada yang bertanya ya? Ada dari Kakak Citra, dia tanya tips untuk jadi pemimpin yang efektif tapi tetap care dengan tim seperti apa Pak? Lalu ini dari Pak Erik, Pak Irfan, gimana sih Pak dapat mengembangkan semangat tim yang sudah down? Contoh jika timnya tidak achieve target. Oke, kita jawab dulu ya Om Beb ya. Mungkin dari Pak Irfan bagaimana Pak? Tadi karena sudah ditujukan langsung dengan Pak Irfan. Bagaimana caranya Pak kalau ada timnya Kak achieve? Saya nih, wah itu ya, harusnya ditanya ke tim saya tuh, mereka bisa jawab semua. Ya, hasil yes something, ya, tapi itu adalah bagian apa yang kita lakukan. Selama kalau di achieve fine, semuanya bagus. Selama bisa menjelaskan kondisi, fakta dan detail activity yang dilakukan sehingga saat ini belum beruntung untuk achieve, semua itu bisa kita menjadikan part improvement di waktu berikutnya. Tapi intinya masalah achieve nggak achieve itu adalah part hasil. Yang perlu diukur adalah proses. Apakah kita tahu prosesnya, dan terlebih lagi ketika dia fail, dia tahu nggak masalahnya di mana. Itu dulu yang pasti pertanyaan saya. Salahnya di mana? Kalau saja tim tersebut belum tahu salahnya di mana, ya itu PR-nya cari dulu masalahnya di mana. Karena kita nggak mungkin bisa kasih solusi kalau nggak tahu masalahnya. Ketika mereka udah punya, ini salahnya di sini, oke, action improvement-nya apa? Kan itu step by step yang perlu kita urai sebenarnya. Sehingga ketika nanti ada ataupun untuk ngejar target berikutnya, udah merefleksikan dari hal-hal tersebut yang pernah terjadi. Itu sih sebenarnya motivasi itu lebih menggali apa yang terjadi, action plan-nya apa. That's it. Karena cuma di situ, dari improvement itu adalah hasil dari motivasi. Ya, sales itu sih lebihnya. Gitu, Bu Evelyn. Ya, kenali dulu ya Pak ya, Pak Irfan ya. Akar masalahnya apa? Apa yang mau diberesin? Kalau nggak tahu akar masalahnya apa, nanti salah sasaran, yang dibenerin A, padahal akarnya di B, yang nggak ketemu dan nggak jadi solve ya. Ujung-ujungnya nggak achieve terus ya Pak Irfan ya. Biasanya kalau di sales, yang paling simple, datang ke lapangan jam berapa? Oke. Ya kan? Rata-rata tim sales gitu tuh. Wah, susah, hujan segala macam. Ya ujung-ujung kita udah tahu kok efektivitas waktu. Karena kita ke rumah pelanggan, dia berangkat ke office jam berapa? Jam 7. Ya, kalau datang jam 9 ya telat. Improve itu dulu deh. Karena dengan hal tersebut, kalau semuanya udah ideal, ya saya yakin masalah-masalah lain bisa teratasi sih. Gitu, Bu Evelyn. Dari hal yang kecil berarti ya Pak ya, itu bicara disiplin waktu. Oke, dari hal yang kecil dulu kita disiplinkan, baru nanti hal-hal yang besar. Sebenarnya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Bukan cuma teman-teman sales itu Pak, sama aja semuanya. Gitu. Kan itu ya benar. Saya juga kena, saya kan di lapangan, Pak Irfan lupa. Itu kalau ke sales, tapi kalau lebih ke leader,
lebih ke strategis gitu ya. Strategi, oke. Beda ya Pak ya, artinya pemetaan sesuai dengan porsinya masing-masing berarti ya. Oke, balik lagi. Kalau Pak Honggi gimana Pak? Jadi yang disampaikan Bro Ivan saya setuju sekali ya. Itu sebetulnya agak lucunya tadi saya juga baru meeting juga bahasnya itu. Beberapa kali kita bahasnya itu. Memang motivasi itu kan datangnya dari dalam ya. Mungkin saya tambahkan aja ya. Kalau yang saya juga sering coba lakukan adalah kita gali dulu. Kita kembalikan dulu ke alasan pertama kali mereka join dengan kita itu sebetulnya untuk apa. Mereka untuk menjadi sales juga, memilih menjadi profesi sales itu juga untuk apa. Karena jangan sampai kita masuk ke sesuatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab tanpa mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu kan. Ya contoh aja, kamu jadi sales, terus komplain kalau harus kerjanya sampai Sabtu Minggu atau tanggal merah. Kalau kita bercandanya di FM ini kan tanggalan kita itu nggak ada merahnya, semuanya hitam gitu kan. Nggak ada yang merah gitu. Meskipun kita cuti. Kecuali di-colorin sendiri Pak, kita warnain sendiri pakai pensil warna. Iya, meskipun kita cuti pun itu kan tetap aja ya ada aja gitu loh yang nyari, yang ngajak meeting, yang nanya gitu kan ya. Tapi intinya ya kita harus enjoy itu aja sih. Kalau kita ngomong sama tim yang lagi down ya, menurut saya sih betul yang katanya Irfan tadi ya. Apa yang buat kamu down? Apa sih? What is your problem? Kita harus cari tahu dulu masalah mereka apa ya. Saya kalau pakai analogi ya, yang saya sering ngomong sama tim, dokter aja yang pinternya kayak begitu, mau diagnosa orang sakit apa, mau ngasih obat apa atau treatmentnya seperti apa aja, dia masih butuh harus melakukan segala macam analisa kok, segala macam pengecekan kan, USG lah macam-macam gitu kan yang dia lakukan, baru dia bisa ngomong, oke, penyakitnya Anda adalah ini kan gitu kan. Nah, apalagi kita sama lah kalau kita jadi sales leader, jangan jadi ahli ramal ya, jangan jadi ahli nujum terus kita cuma pakai tangan gini terus kepalanya orang di ramal gini kan, oh kamu orangnya gini, oh ini terus disemprot sama air kan, nggak gitu loh. Tapi intinya yang harus kita lakukan ya kita cek dulu what is your problem, terus kita coba cari dari sana solusi yang bisa kita bantu untuk mereka mengatasi problem itu apa. Ya, tapi kalau ngomong dari sisi personal, ya kita gali dulu. Ya, kamu dulu kerja di FM jadi sales apa? What is your dream? What is your goals? Katanya kepingin ngajak orang tua umroh, kepingin beli rumah, kepingin beli mobil, macam-macam kan pengennya. Tapi kebanyakan orang itu pengennya banyak, tapi nggak mau, susah, maunya instan. Ya, which is itu impossible. Bagaimana mungkin bisa kita dapat sesuatu tanpa kita berusaha? Pasti kita harus usaha dulu. Mau menderita, itu bahasa saya ke tim sih. Kita harus cari orang yang mau menderita bersama dengan kita. Bukan cari orang yang mau sukses bareng dengan kita. Kalau sukses bareng, banyak yang mau. Tapi kalau diajak, yuk menderita sama-sama. Loh, ini leader agak gila ini kan. Kok disuruh masuk untuk menderita. Loh, tapi karena menderita itulah kita baru bisa mencapai sukses. Gagal baru bisa ada sukses kan gitu kan. Ya itu sih kalau saya boleh tambahkan ya. Beda-beda tipis nih kalau besok rekrut antara mau cari member sama cari couple beda-beda tipis Pak. Nanti orang Pak yang mau kandidatnya pas lagi ditanya di interview, ih Bapak ini mau nyari apa ya? Nyari member. Ya kita tanyanya juga nggak sampai sebetulnya kali. Beda-beda tipis soalnya Pak yang diajak susahnya berjuangnya. Oke, balik lagi saat tadi ada satu pertanyaan dari Mbak Citra, satu lagi yang belum dijawab, mungkin dari Pak Honggi dulu. Apa sih tips ya? Tips menjadi seorang pemimpin yang efektif, bagaimana menjadi pemimpin efektif? Ya, sebetulnya tadi udah sempat saya jawab kan ya, apa yang mendasari apa yang saya lakukan gitu kepada tim. Tapi intinya sih ya, kalau yang tadi saya sudah katakan ya, coba kenali dulu diri sendiri lah. Kita kan sebagai leader sebelum ngajari orang ya, kamu harus tahu diri dulu. Maksudnya kita kan juga punya kelemahan, kita juga punya kelebihan. Ya itulah kenapa yang tadi nomor satu yang saya bilang kan, kita harus jadi diri sendiri, be yourself. Ya gimana kita mau jadi diri sendiri kalau kita sendiri nggak tahu kan kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kita bisa ada di posisi sekarang, LinkNet bisa ada di posisi sekarang. Itu karena kita punya tim yang luar biasa.
Dan kehebatannya manajemen kita adalah bagaimana menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuannya di tempat yang tadi kata Bu Irfan kan, the right man at the right time at the right place kan gitu kan. Istilahnya itu yang harus kita lakukan memang, dan itu luar biasanya LinkNet sih. Menurut saya sebagai seorang leader, nomor satu yang harus kita miliki, kenapa itu? Karena untuk kita membuat suatu strategi atau planning, itu kan nggak mungkin kita bisa lakukan kalau kita nggak punya yang tadi saya sebutin. Begitu kita udah punya itu, maka strategi and planning itu is just a matter of action dan strategi. Ya, itu sih kalau saya tambahkan ya. Oke, terima kasih Pak Honggi. Kalau Pak Irfan mungkin ada opini yang berbeda atau idem? Oke, ya sedikit tambah deh. Ntar kalau nggak lo, itu lagi Bu Evelyn. jangan tambah kopinya tapi Pak. Oke. Ya. Kan supaya efektif dan efisien ya tadi ya. Ya tadi udah sempat disebut. Jadi sebenarnya kalau boleh dikit share, udah banyak yang bisa dipelajarin. Itu ada sebagai leader itu kita bisa mesti ngelihat karakter-karakter tim kita sehingga kita bisa kasih penempatan. Judulnya kalau mau dicari di Google itu 5 Types of Dog Character. Nah, jadi saya sedikit share aja. Karakter-karakter yang bisa membuat kita menempatkan tim kita mana yang lebih tepat, tandem dengan siapa, nah itu bisa mempercepat untuk membuat kita efektif. Itu ada satu, karakter anjing Golden Retriever. Yang kita tahu bahwa anjing itu adalah anjing pengembala, pelayan, dan juga setia. Secara karakter di dunia, secara karakter manusia, ini orang-orang tersebut adalah loyal. Ngikut, semua aturan ngikut, motivasinya bagus, tanpa disuruh dari jalan. Itu yang pertama. Dan kalau kita udah dapat tim kayak gitu, udah blessing sebenarnya. Yang kedua adalah karakter dengan chihuahua. Karakter dengan chihuahua, mungkin tim kita ada yang cerewet. Wah, doyan ngomong melulu. Tapi kalau di dunia sales dia nggak bisa closing. Cuman ngomong. Product knowledge ditanya A, dia bisa jabarin sampai setengah jam. Ada dong tim kita yang kayak gitu. Nah, kalau product knowledge bisa mengkomunikasikannya bagus, tapi nggak bisa jualan juga. Itu model-model yang chihuahua. Kemudian ada model anjing poodle. Anjing poodle yang kita tahu keren, manis, lucu. Kerjaannya show. Nah, ini kalau dengan karakter di manusia, itu yang secara karakter nih orang ini elegan. Ya, product knowledge itu pasti, bahasa mannernya bagus. Ya, itu karakternya nih. Nanti saya sedikit bagusnya untuk orang-orang yang tipikal yang kayak poodle tadi adalah untuk penempatan untuk kayak misalkan di event-event. Itu yang pertama. Yang kedua, approach high level. Ya, kalau yang tadi chihuahua cocok untuk penanganan yang customer komplain. Wah, dia tahu bisa jabarin segala macam. Nggak perlu closing deh, lalu jabarin aja. Ya, nanti closing suruh si Golden Retriever. Misalkan seperti itu kalau mau tandem. Yang keempat, model anjing pitbull. Nah, ini mobil anjing yang dengan karakter yang agresif ya. Di dunia sales, rata-rata kalau semua sales ini kecenderungan karakternya adalah pitbull, nggak bagus juga. Karena model agresif kayak gini, kalau udah niat, tahu target, pasti achieve. Apapun dilakukan. Tabrak peraturan. Jadi kalau karakter ini sangat mendominan di karakter tim kita, angkanya pasti bagus, tapi menjaga secara kualitas yang nanti akan sedikit repot. Nah ini sedikit, tapi kalau ngomong pitbull loyal nggak loyal banget, karena udah money oriented. Kemudian ada lagi Basset Hound. Basset Hound itu apa? Model-model tipe anjing dengan muka kayak khas papis. Nah, jadi kalau karakter kayak gini adalah orang-orang yang menjual emosi, memelas tim kita. Aduh Pak, nggak ada ongkos, Pak, kayak gini-gini tuh. Ya. Dan kalau misalkan untuk closing, Bu, bantu Bu. Saya bentar lagi di review, kalau Ibu nggak closing, besok saya dipecat. Ada sales kita yang kayak gini. Nah, kalau kita udah tahu tipe-tipe karakter kita kayak gini, nanti penempatan secara job desk maupun tandem, itu kita bisa alokasikan sehingga bisa lebih tepat, lebih efektif, ya sehingga hasilnya juga lebih bagus. Sedikit itulah tambahan Bu Evelyn. Komplit itu paket komplit Pak, paket komplit 2 detik-detik penutupan. Jadi teman-teman First Squad yang udah hadir dan sudah setia sepanjang awal sampai sekarang nih, keren banget ya penjelasan dari Pak Irfan. Sebenarnya ini lebih detail dari informasi yang sebelumnya Pak Irfan mengenai bahwa seorang leaders itu harus bisa memiliki
kepekaan atau kejelian tentang penempatan tim membernya ya Pak ya gitu. Nah ini lebih detail dengan di breakdown tuh tipe-tipe sales ya yang lewat karakter-karakter anjing. Mungkin teman-teman leaders yang lain yang hadir bersama-sama dengan kita mungkin bisa mencari tahu juga nih sama seperti Pak Irfan gitu kan. Mungkin bukan dari karakter anjing atau mungkin karakter yang lain gitu karena Pak mungkin sales related lebih banyak bisa dari karakter anjing atau mungkin ini bisa didedicate ke semua maksudnya bisa ditujukan ke semua departemen apa bisa karena saya mengikuti training ini tahun 2013. Jadi sebenarnya untuk all profesi sebenarnya penempatan. Tipe penempatan. Jadi tipe-tipe karakter ya Pak ya, karakter member. Nah ya teman-teman First Squad ini keren banget sih. Jadi ini sih penjelasan dari Pak Irfan dan Pak Honggi yang sudah menjawab pertanyaan dari hadirin yang sudah hadir gitu kan. Sebentar, Mas Evan masih ada yang bertanya atau udah nggak ada lagi ya? Ya, ini sudah cukup. Tadi sebenarnya ada tapi sudah dibacakan ulang ya tadi ya. Oh, sudah ya, sudah mewakili ya. Jadi intinya aja udah oke. Jadi teman-teman First Squad yang kalau misalnya udah bertanya tapi belum ditampilkan jangan kecewa ya. Mungkin bisa dipertanyakan langsung ke Pak Honggi dan Pak Irfan, kan ada tuh extensionnya di email ya, mungkin bisa di Japri atau offline diajak ngopi bareng, nggak cuma di acara ngopi sekarang, jadi ngopi offline juga Pak Honggi, Pak Irfan ini welcome kok, jadi teman-teman First Squad silahkan mengontak langsung. Nah oke, Pak Honggi, Pak Irfan nggak terasa ya, sebenarnya jatah kita 1,5 jam, tapi kita lebih daripada karena habis ini Om Beb Evan ini juga mau membagikan hadiah gitu lewat kuis yang akan dibawakan gitu. Jadi kita mau persilakan Om Beb, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih dulu nih sama Pak Honggi, Pak Irfan. By the way, congratulations untuk pencapaiannya sebagai inspiring leader. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua para leaders atau mungkin yang saat ini belum punya jabatan sebagai seorang leaders, at least bisa tahu nih hal-hal apa yang perlu saya persiapkan saat ini untuk saat nanti ketika kita menjadi seorang leaders gitu ya Pak Honggi, Pak Irfan. Terima kasih Pak Honggi, Pak Irfan. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Salam sehat ya Pak dan tetap semangat. Terima kasih Pak Honggi, Pak Irfan. Oke teman-teman First Squad, dengan berakhirnya sesi talk show kita pada sore hari ini, saya juga mau mengingatkan teman-teman First Squad lainnya ya yang udah hadir bahwa acara di Award Inspiring Leader kemarin ini baru batch 1 gitu. Jadi for your info teman-teman First Squad, kalau misalnya teman-teman punya kandidat dari seorang leader yang teman-teman First Squad mungkin terinspirasi gitu. Nah, nanti ini teman-teman First Squad di XR ini punya program award seperti ini lagi, tapi batch 2 gitu. Nah, nantikan aja, stay tune aja ya di First Connect, karena nanti informasinya akan ditampilkan di First Connect ya. Jadi, jangan lupa ikuti terus aktif di First Connect-nya, teman-teman First Squad, untuk lihat apa sih yang jadi tren di PT Linet Tbk kita gitu. Oke, akhir kata teman-teman First Squad, saya juga mau mengucapkan terima kasih dari pembicaraan kita pada sore hari ini dengan narasumber kita. Semoga itu bisa menginspirasi, tetap lakukan yang terbaik dari diri kita, supaya hasilnya itu adalah hasil-hasil yang baik. Karena Pak Honggi, Pak Irfan sudah lebih dulu dari kita melakukan apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan hasilnya sudah mereka lihat, mereka kecap gitu. Jadi kalau teman-teman First Squad masih belum melakukan yang terbaik, ayo sekarang kita sama-sama lakukan yang terbaik sehingga nanti hasilnya juga lebih baik. Oke, saya pamit, saya undur diri, saya kembalikan acara ini sama Om Beb Evan. Silakan Om Beb. Bye. Oke, terima kasih Kakak Evelyn. Nah, sekarang teman-teman dipersilakan untuk mengetikkan, klik link yang sudah ada di chat, dan mengisi. Ini saya akan share dulu.
Oke. Nah, sudah siap ya teman-teman ya? Waktunya hanya 13 detik. Dan ini ada pertanyaannya ada 3. Tolong dituliskan nama lengkap ya. Nanti karena akan dihubungi oleh panitia. Oke, kita siap-siap. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah yang dapat menjadi inspiring leaders? Silakan dijawab, teman-teman. Oke. Nah, ada 3 jawaban. Silakan dijawab. Siapakah yang dapat menjadi inspiring leaders? 5 detik lagi. 2, 1. Oke. Nah, kita lihat yang menjawab C ada 34 orang dan jawabannya adalah benar. Nah, sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Ini kita lihat dulu siapa nih pemenang sementara ya. Oke, nah ini ya cukup ketat ya. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Oke, 13 detik. Perilaku apa yang dimiliki oleh seorang inspiring leader? Selalu ingin menjadi sorotan, melakukan hal yang luar biasa, sesuatu dengan hal-hal biasa saja. 3, 2, 1. Oke, nah jawaban yang benar adalah B, betul. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, hanya 13 detik. Sudah siap ya teman-teman? Wah, ini cukup ketat ya. Sekarang pertanyaan ketiga. (13 detik dari sekarang. Apa yang dilakukan agar dapat menginspirasi orang lain? Nah, silakan lihat di gadget masing-masing. 2, 1. Dan juga ada on off ya. Jadi memang harus di-cek dulu ya. Iya. Ya, Dri. Jadi ketika ada warning. Oke, jawabannya adalah A dan B benar. Jika memang ada. Oke, sekarang kita lihat siapa pemenangnya. Oke, kita lihat yang menang adalah atas nama Zlatan. Oke, karena ini tidak nama asli ya. Silakan nanti atas nama Zlatan menghubungi saya, Evan, atau Pak Erik Syahputra Napitu melalui email. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasi Anda dan terima kasih atas kehadiran Anda semua di event Ngopi Bareng Everybody Can Be Inspiring Leaders. Sampai jumpa di sesi Ngopi Bareng bulan depan di bulan Maret 2021. Bye-bye. Terima kasih.